Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita jumpa lagi nih. Ya, sekarang kita mau bicarakan tentang bagaimana orang terdahulu mendidik anaknya. Kita kan belajar mendidik anak ini bagaimana orang tua kita mendidik kita dan melihat orang tua yang lain mendidik anaknya. Lalu kemudian membaca sejarah orang-orang tua mendidik anaknya. Dan yang lebih hebat adalah bagaimana kalau kita bisa mengetahui bagaimana cara mendidik anak dengan Al-Quran dan hadis. Kita akan lihat, ya. Ini ada cerita begini sahabat. Luqmanul Hakim itu terhadap anaknya, dia pernah bilang begini, "Ya bunayya la tusyrik billah." Artinya begini, ini Luqman, ya, Luqmanul Hakim, dia hidup tidak mewariskan harta kepada anak. Dia justru ketika matinya, ya, sebelum meninggal dunia, dia mengatakan, kalau aku nanti meninggal dunia, apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Itu pertanyaan yang luar biasa. Yang kedua, la tusyrik billah. Janganlah kamu mensyarikatkan Allah. Kan itu, ya, intinya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui hal yang paling penting, mendasar. Penting belum tentu mendasar ya sahabat. Jadi kita harus katakan penting, mendasar. Dan untuk zaman sekarang, mendasar, penting, bahkan mendesak. Kenapa? Saat ini terjadi krisis keimanan. Orang-orang Islam hari ini seolah-olah malu menyatakan kalau dia itu Islam. Malu menunjukkan simbol-simbol keislamannya. Kalau dia sudah gabung sama teman-temannya yang kafir, yang Yahudi, yang bandel, yang barangkali sudah paham ateis itu bersarang di kepalanya dan di hatinya. Jadi kalau udah gabung, masuk waktu sholat, dia nggak mau ikutan sholat. Nggak mau dia sholat. Yang lebih parahnya lagi, nanti kawannya yang kafir itu yang mengingatkan dia, kau nggak sholat? Sholatlah. Yang ngingatin orang kafir. Masya Allah. Itu seharusnya menjadi penghinaan. Itu malu harusnya kita. Nah, saya pernah menyaksikan hal demikian itu, sahabat. Makanya saya pengen berbagi, ya. Saya tidak mengajari loh. Ya tidak mungkin lah, ya, mengasami limau berduri, ya kan? Mengajari limau berduri. Bagaimana limau berduri diajari? Ya kan? Air laut asin sendiri. Nggak mungkin lah ya kita menggarami laut. Udah asin memang, bahkan garamnya juga bersumber dari laut. Jadi kita cuma mau diskusi aja. Cuma diskusinya dalam hati masing-masing, dalam pikiran masing-masing, dan ini mungkin bisa menggugah kita. Ya, yang penting dibukalah keran pikiran dan hatinya, jangan menutup diri dari hal-hal yang baik, termasuk dari hal yang saya sampaikan ini, sahabat, ya. Karena sahabat punya pengalaman hidup yang panjang, yang berlika-liku, pandangan, pemikiran, ilmu pengetahuan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang luar biasa. Ya, saya kira kita juga diberikan Allah hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk bisa kita menjadi lawan diskusi, ya. Oke, dalam kesempatan ini kita belum interaktif. Insya Allah ada kesempatan yang akan diberikan Allah. Kesempatan ini ya kita manfaatkan saja, ya. Jangan usah kita anggap ini tidak penting atau tidak berguna. Nah, jadi sahabat, orang-orang sekarang ini sudah terkena virus yang demikian itu. Dia malu. Yang pertama, dia malu menunjukkan identitasnya. Yang kedua, dia seolah-olah malu bertuhan kepada Allah. Seperti itu, sahabat, ya. Malu bertuhan kepada Allah. Buktinya apa? Ya, buktinya apabila masuk waktu sholat, ya kan? Dia kalau mau ke masjid tuh kok rasanya, nanti nggak enak lah ditengok orang, sepertinya so alim. Loh, kita mau bertuhan kepada Allah, menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kok malah malu. Misalnya seperti itu, ya, sahabat. Jadi kita jangan begitu dong, ya kan? Jadi krisis keimanan ini. Kemudian orang ketika udah ngumpul juga sama-sama teman-teman yang lain, apalagi satu organisasi, perkumpulan, organisasi, partai politik misalnya. Nah ini, dia nggak begitu mau menunjukkan kalau dia itu orang yang fanatik terhadap agamanya. Misalnya tadi, seperti misalnya masuk waktu sholat, dia nggak mau sholat di awal waktu. Atau misalnya ada hal-hal yang melanggar perintah Allah, misalnya ada hal-hal yang diharamkan,
Dia nggak mau menunjukkan bahwa dia tidak bersetuju. Artinya apa? Dia nggak mau menunjukkan bahwa Islam mengharamkan itu. Harusnya kan dia ngomong. Ya kan nggak mesti keras-keras juga ngomong kan. Sebatas orang bisa memahami tentang dirinya, itu sudah cukup. Ya, uang korupsi jangan dimakan. Saya nggak ikutan lah, sudah. Kalau Anda mau, ya saya nggak bisa melarang. Anda juga sudah tahu hukumnya, kan begitu. Tapi dipaksa, bahkan kadang-kadang diancam. Ya, itu luar biasa, sahabat. Saya ngomong begini, saya punya pengalaman, ya, ketemu dengan orang-orang yang demikian ini, sahabat. Jadi itu makanya saya katakan saya pengen berbagi. Jadi itu krisis identitas, ya. Jadi bagaimana anak-anak kita nanti? Kita kan mau mendidik anak-anak kita, jangan sampai dia krisis identitas juga. Dia malu beribadah kepada Allah. Malu ditengok orang. Ya kan, soal dia malu sholat dia malu, sahabat. Kan luar biasa. Pahalanya luar biasa, tapi dosanya juga luar biasa kalau ditinggalkan. Tapi dia malu. Bertuhan kepada Allah kan malu. Bagaimana? Dia yang menciptakan kita, bahkan tuh orang-orang juga Allah yang ciptakan. Tapi karena tidak ada iman, ilmu minim, dan tidak mampu mengendalikan hal-hal yang terjadi pada diri kita, akibatnya demikian. Itu krisis identitas. Yang kedua, lalu bagaimana kita mewariskan, ya? Ya, itu yang pertama lah. Yang pertama, bagaimana kita mewariskan nilai keimanan, jiwa keimanan, basis keimanan di dalam jiwa, batin, pikiran, sehingga meraga sukma dalam tubuh anak-anak kita, sebagaimana juga ada pada diri kita, sehingga kita berani menghadapi kehidupan ini, ya, mewariskan nilai-nilai keimanan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga anak kita juga berani mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan syarikatkan Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan meminta selain kepada Allah. Jangan menghinakan dirimu di hadapan orang lain kecuali menghinakan diri kepada Allah. Semuanya serba kepada Allah. Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Kepada Allah juga kita meminta bagaimana jalan yang lurus yang harus kita tempuh. Jalan kehidupan yang mau kita lalui ini seperti apa. Kepada Allah kita meminta petunjuk. Ya kan? Jadi kepada Allah itu meminta petunjuk, kepada Allah itu memohon, berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga memohon pertolongan dan lain sebagainya. Semua serba kepada Allah. Jangan hinakan diri kita kepada makhluk. Bukan berarti tidak boleh saling tolong-menolong kepada makhluk, ya. Tapi kalau itu menyebabkan kita dihinakan, mintalah saja kepada Allah. Ada jalurnya, sahabat. Sekalipun itu tidak mudah. Tidak mudah, ya. Misalnya apa? Banyak orang yang menasihati kita, bahkan para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Sholatlah. Ya, sholat apa? Sholat duha. Fadilahnya luar biasa. Hadisnya ada. Allah akan memudahkan urusan kita. Iya, sekali-sekali bisa. Rutin? Susah, sahabat. Tahajud? Masya Allah. Hajat? Tahu kita manfaatnya besar. Dan itu merupakan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi kita mengerjakannya payah. Jadi apa? Luqmanul Hakim mewariskan nilai-nilai keimanan yang bukan hanya bisa dihafal di otak, tapi meraga sukma dan menzahir dalam tindak tanduk perbuatannya. Ingat tidak pembicaraan seorang hamba, ya, seorang yang bekerja pada tuannya menggembalakan kambing. Lalu datang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang meminta agar kambingnya itu diselewengkan. Ya. Ya, bagaimana caranya? Umar minta supaya kambing itu agar menjadi miliknya, tapi dengan cara yang batil. Umar mengatakan, ya ini sebenarnya Umar sedang menguji, ya. Bukankah tuanmu tidak tahu? Tahu apa yang dijawab Anda? Tuan saya, majikan saya memang tidak tahu, tapi majikan dari majikannya tuan saya, Tuhannya daripada majikan saya, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Kita memang di sini hanya ada berdua. Hanya ada pohon yang tidak bisa berbicara. Hanya ada kambing yang tidak bisa berontak. Tapi Allah mencatat dengan malaikat rakib dan atidnya. Ini kan jiwa-jiwa yang mau kita tanamkan. Bermula dari jangan sembah selain Allah. Jangan mensyarikatkan Allah. Itu kita tanamkan sejak kecil, sahabat. Sejak kecil. Begitu juga terhadap syariat agama.
Kita buat mereka membenci segala yang batil, segala maksiat, segala kemungkaran. Segala yang Allah haramkan, baik itu makanan, minuman, perbuatan, dan jangan sampai menyembah selain hanya kepada Allah, dan jangan mensyarikatkan Allah. Itu sejak kecil sudah kita tanamkan. Jiwa-jiwa kebencian terhadap demikian itu sudah kita tanamkan sangat ekstrim. Ekstrim, sahabat. Kalau Anda tidak ekstrim menanamkannya, ya nanti dalam kehidupannya dia juga tidak ekstrim. Kenapa? Ya Anda bagaimana kalau tidak ekstrim? Oh, saya mau toleransi. Ketika saya gabung sama kawan-kawan, ya udahlah, jangan tunjukkan kali kalau saya ini Islam. Ini sekarang sudah masuk jadwal sholat. Ya udahlah, saya gabung-gabung dulu. Ya nantilah saya sholatnya. Nggak enak sama kawan-kawan. Oh, ini lagi gabung-gabung sama kawan-kawan. Ada khamar, ada wine, ada whisky, ada TKW, ada kamput. Ya udahlah, kita minum-minum dulu. Ya akan seperti itu kalau kita tidak ekstrim. Yang penting adalah ekstrim itu ke diri kita, bukan ekstrim ke orang lain. Jangan ekstrim ke orang lain, ke diri kita. Kenapa? Itulah wujud cinta. Kita kalau sudah cinta bagaimana kepada Allah? Luar biasa, sahabat. Semua kita tinggalkan demi hanya untuk berjumpa dengan Allah lewat ibadah sholat. Begitu juga kalau kita saksikan. Saya bukan nganjurin ya, tapi kan kita lihat ada orang pacaran. Demi menjumpai pacarnya, dia rela melakukan apapun. Dia meninggalkan apapun dan lain sebagainya. Bagaimana kalau yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya? Syariat agamanya. Begitu, sahabat. Yang penting ekstrim itu, fanatik itu ke diri sendiri, bukan kepada orang lain. Kalau kita mengatakan bahwa inna dina 'indallahil Islam, bahwa tidak ada agama yang mulia selain Islam, tidak ada agama yang diterima kecuali Islam. Selain Islam tidak benar, yang benar hanya Islam. Bertakwa hanya kepada Allah. Tuhan hanya Allah, selain Allah bukan Tuhan. Nggak usah bilang kepada orang lain. Itu ke diri kita, kepada keluarga kita. Karena ketahuilah, sahabat, sebenarnya mereka orang-orang yang di luar Islam itu juga mengatakan begitu. Dia akan mengatakan Tuhan saya lah yang betul, agama saya yang betul. Bayangkan kalau dia seperti itu, Anda tidak seperti yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Apa yang terjadi? Ya kan? Dia fanatik, kita tidak. Dia berstrategi, kita membodohi diri kita sendiri. Sahabat, mari tanamkan jiwa keislaman, ketauhidan kepada anak-anak kita agar dia mewarisi jiwa-jiwa para aulia-aulia Allah, nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Karena kita memang mengikuti mereka, meneladani Nabi Muhammad SAW, meneladani Luqmanul Hakim yang mewariskan tentang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan jangan sekali-sekali mensyarikatkan Allah. Demikian, sahabat, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.